Aku ingin mulai ya. Di sini suaraku udah terdengar jelas. Atau ada masih kresek-kresek kah? Atau putus-putus? Boleh ditulis kolom komentar dulu untuk responnya teman-teman. Aman ya? Jelas kah? Alhamdulillah. Ini jempol-jempol lagi malas ngetik kayaknya. Oke, simpel aja ya. Oke, jelas ya. Oke, aman ya. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah jelas. Oke, Mas Devi Wahyu. Makasih. Aman ya. Oke, kita mulai aja ya. Tuh, sembari menunggu teman-teman yang lain juga bergabung, kita mulai aja. Tanpa berlama-lama lagi, karena udah masuk jam 20. 8 ya. 8 pas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa hadir pada malam hari ini, dan tak lupa pula kita selalu salam kita aturkan pada baginda, pada suri tauladan kita, pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya yang ada di sini dan dimanapun kita berada yang bisa mendapatkan syafaat ya Rasulullah SAW di akhir kelak, dan bisa berkumpul di jannahnya Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Oke, baik, kepada teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bergabung untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelumnya, aku ingin menanyakan kabar kepada teman-teman. Gimana kabarnya? Pada sehat? Gimana kabarnya nih? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat. Insya Allah sehat. Oke, Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar, Masya Allah. Template sekali ya, kayak si seminar-seminar. Gak apa-apa, biar semangat kita memang. Kita tuh memang belajar tuh harus semangat ya, jadi jangan lemas-lemas ya, supaya ilmu yang didapatkan itu bisa masuk juga ya kepada kita. Oke, mantap Minta. Teruskan. Gimana yang lain teman-teman yang baru bergabung? Sehat semua? Ini kalau boleh tahu nih ada yang baru pertama gabung nggak? Untuk khusus pada malam hari ini ya. Kalau misalnya kemarin pernah Kak gitu. Tapi kalau malam hari ini yang baru baru gabung, baru banget ini, ada nggak? Nah, ini baru kedua Kak. Ya, Mas Nurdin, saya tahu Anda. Mantap Mas Nurdin. Dan yang lain ada yang baru pertama? Ada. Ini saya nggak tahu orang-orang yang baru ya. Ini oh Mas Devi, Mas Devi baru. Kalau boleh tahu Mas Devi dapat infonya dari mana nih? Bolehlah nih kita ngobrol dulu sebelum kita mulai. Ya, sembari menunggu teman-teman yang lain juga. Gimana Mas Devi? Bisa on mic bentar? Atau malu nih? Kalau malu di ini dari calon Kak. Oh Masya Allah, udah siap berarti menikah ya. Berarti bentar lagi nih. Wah, inilah teman-teman kalau udah bentar lagi mau nikah ya. Maklum lah yang para-para jomblo ini, persiapkanlah diri Anda. Masya Allah. Oke, dari calon. Kalau tahu asalnya di mana nih? Mas Devi dan teman-teman yang lain juga. Domisilinya di mana aja nih? Palembang kah? Kayu Agung? Lubuk Linggau? Atau mungkin di Bandung? Atau mungkin di yang kemarin tuh ada di Turki ya? Itu cuman ngomong aja sih. Di Bogor. Bogor ya. Yang lain mana? Di mana aja nih? Gandus. Pip. Wow, Masya Allah. Gandus. Jakarta. Ada ternyata di Jakarta ya. Gandus dekat sini lah berarti. Yang lain di mana? Masa iya cuma 3 orang yang ngomong? Rame loh ini. Garut.
Ya, Gandus Palembang, Bib. Nah, mantap. Bogor, Banyuasin City. Siap, Banyuasin. Tangerang hadir. Ya, Mbak Jihan. Selalu hadir ya Mbak Jihan ini ya. Memang keren sih namanya ya. Dan mungkin ada teman-teman yang selalu hadir. Dan mungkin aku aja nggak kelihatan ya. Nggak mengingat. Mana lagi nih? Ada dari eh Sulawesi ada nggak? Ya, ada. Ya, Mbak Mita. Oke, kepencet aja ya. Kirain mau ngomong tadi. Oke, cukup. Oh, nggak ada lagi ya respon. Ini kayaknya orang-orang introvert semua ya. Insya Allah. Oke lah. Oke, teman-teman. Udah pada tahu kan hari ini judulnya apa? Kita akan membahas apa pada malam hari ini? Udah tahu nggak nih? Ini tiba-tiba datang aja sini, Kak. Aku cuma datang doang, nggak tahu temanya. Dapat link Zoom-nya dari temen, tinggal masuk aja tadi. Nih, kalau gue tahu nih. Tahu nggak? Coba ditulis dulu ya kolom komentar. Kita akan bahas apa nih? Biar teman-teman tuh di sini aktif ya. Biar nggak flat-flat banget lah ya, nggak kaku-kaku amat ya malam hari ini. Karena kita malam hari ini tuh bertanya ya atau talk show ya. Jadi banyak bertanya ke pemateri nantinya. Ada materinya, tapi kita hari ini itu banyak bertanya ya untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan pernikahan. Tentang keuangan sebelum menikah ya, keuangan pernikahan, tentang keuangan pernikahan ya. Betul banget. Malam hari ini kita akan membahas tentang keuangan. Karena kita akan mempersiapkan finansial kita yang ingin menikah ya. Apalagi yang sebelum menikah itu kita harus mempersiapkannya. Memang sih banyak yang kalau bicara pernikahan itu biasanya orang fokus itu pada catering atau dekorasi. Nah, dengan urusan keuangan itu setelah menikah tuh jarang banget orang membahas itu. Nah, malam hari ini kita akan membahas itu. Yang akan eh, pematerinya yang akan dibahas oleh Ustadz Iwan Januar. Itu aku ingin panggil Ustadznya dulu ya, teman-teman. Alhamdulillah Ustadznya sudah bergabung bersama kita saat ini. Assalamualaikum Ustadz. Adakah suaranya? Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Habib. Masya Allah. Terdengar ya, jadi kaget juga Ustadz. Masya Allah. Oke. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua, Mas Habib juga sehat, teman-teman juga sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke Ustadz, sebelum Ustadz juga membahas materi pada malam hari ini Ustadz, karena ada materinya juga dikit ya. Aku ingin bertanya dulu Ustadz, apakah udah siap juga untuk eh, apa namanya tuh menyampaikan materi pada malam hari ini sedikit sebelum kita banyak bertanya tentang persoalan keuangan nih Ustadz sebelum menikah. Iya, Ya, insya Allah sudah siap ya ya Ustadz? kita sama-sama Insya kupas Allah. nanti ya, bareng-bareng. Oke Ustadz. Insya Oh Allah. ya Ustadz, ini sebelum masuk materi juga, aku ingin bertanya nih Ustadz ya, ada satu pertanyaan nih sebelum kita masuk materi ya. Ini pertanyaannya ini, kenapa sih kita tuh penting membicarakan keuangan sebelum menikah? Nah, faktanya itu kan sekarang tuh banyak penelitian menyebutkan masalah finansial adalah salah satu penyebab terbesar konflik dalam Diputus. Iya. ya. Apakah kedengaran tadi Ustaz? Putus-putus tadi sempat putus-putus. Apa di Putus-putus. saya yang koneksinya nggak baik atau di Mas Habib nih koneksinya nggak baik nih, Oke, nggak tahu deh. Oke, kami bacakan lagi ya Ustaz ya. Ya, ya. Ya, oke. Yang pertanyaannya tadi itu, kenapa kita penting membicarakan keuangan sebelum menikah? Nah, kan faktanya sekarang tuh kan banyak sekali masalah finansial itu menjadi penyebab terbesar konflik dalam rumah tangga gitu. Iya. Eh, Masalah finansial itu kan salah satu pilar rumah tangga ya. Bukan satu-satunya, Hmm, tapi salah satu pilar
dalam rumah tangga. Salah satu pilar yang menegakkan kehidupan suami istri. Salah Hmm. satu pilar yang juga menjaga hubungan orang tua dengan anak. Itu adalah masalah finansial. Memang bukan Hmm. segalanya, tapi salah satu. Ya kalau segalanya kita jadi matre gitu ya. Tapi memang Iya. itu salah satu pilar dalam rumah tangga. Nah, mengapa menjadi penting? Karena tentu kita kan bicara nanti rumah tangga itu Hmm. pasti ada belanja kan, ada income, ada outcome. Dan itu kan Hmm. pasti harus dilakukan. Sebagai seorang suami juga istri kan akan mengatur kebutuhan harian. Hmm. Belanja ya beli sandang, pangan, bahkan juga mungkin ada yang dari awal sudah mulai berpikir mau tinggal di mana nih, mau apakah Hmm. punya rumah sendiri, apakah rumah dia itu nanti ngontrak atau kemudian mungkin beli cash, ya luar biasa ya, atau juga Hmm. mungkin kredit seperti itu kan dibicarakan menjadi sangat penting. Hmm. Dan yang kedua juga, kita juga sama-sama kupas ya tujuan kita bicarakan masalah finansial, baik itu sebelum ataupun ketika pernikahan, itu untuk Oke. merekatkan hubungan supaya kemudian lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi. Karena bicara tentang finansial itu bisa menjadi bibit-bibit konflik. Pertama dari sisi kalau tidak terpenuhi kebutuhan sanang pangan papan. Kalau nggak terpenuhi, lalu nggak bersabar, ya kan? Itu bibit konflik. Atau kedua, kalau nggak transparan, suami dengan Hmm. istri. Kalau nggak transparan, maka juga menjadi bibit konflik. Atau visinya di dalam penggunaan atau kemudian mengelola finansial itu juga nggak satu visi, itu juga sama-sama bisa menjadi konflik. Misalnya kalau menurut suami misalnya ya, bahwa ganti furniture itu nggak penting, nanti aja. Tapi kalau istri berpikir, kayaknya kita perlu nih ganti furniture gitu kan, misalnya. Nah, itu kan Hmm. perbedaan visi itu, perbedaan prioritas dalam mengatur masalah keuangan. Atau misalkan zaman sekarang kan banyak ya anak-anak muda, Gen Z, atau juga pasangan-pasangan muda ini yang senang ke kafe, ngopi-ngopi cantik lah begitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan juga masuk dalam skala masuk nggak dalam skala prioritas pengeluaran. Kalau misalkan harus ada kebutuhan ngopi-ngopi ke kafe sebulan berapa kali. Kemudian kafe dengan plafonnya berapa, budgetnya itu juga sangat penting. Karena bisa jadi ada suami yang menganggap bahwa itu penting, istri enggak ya. Atau misalnya suami itu laki-laki itu kan senang ya dengan otomotif ya, senang modifikasi motor atau mobil. Nah, itu kan juga menyedot anggaran. Nah, yang seperti ini juga menjadi sangat penting dibicarakan supaya bisa meredam dan juga bisa mengeliminir yang bisa menjadi bibit-bibit konflik dalam hubungan suami dengan istri. Nah, kira-kira begitu, Mas Habib ya. Ini mudah-mudahan koneksi saya bagus ya. Oke, Ustaz. Makasih Ustaz ya atas jawabannya pertama dulu ya. Karena alhamdulillah bagus Ustaz tadi koneksinya. Ya, ini belum masuk materi ya teman-teman. Sabar dulu karena ini baru pertanyaan awal untuk memancing teman-teman juga ingin bertanya ya. Oke, baik Ustaz. Marilah kita mulai aja ya Ustaz untuk materi awal penyampaian Ustaz pertama untuk materi sebelum teman-teman bertanya. Oke, baik. Marilah kita mulai ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk teman-teman untuk mempersiapkan catatannya dan pertanyaannya apa yang bila ada ingin bertanya nanti ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka acara pada malam ini. Oke, silakan pada Ustadz persilakan untuk menyampaikan materinya sedikit tentang keuangan ini. Ustadz izin on mic-nya Ustadz. Mic-nya belum dihidupin Ustadz, izin Ustadz. Ah ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi. Sudah belum sekarang? Sudah ya? Sudah Ustadz. Oke. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du.
Teman-teman semua yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Ta'ala sehat walafiat, juga senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, dan mudah-mudahan pertemuan kita di sesi ini bisa menjadi sebuah tambahan ilmu, tambahan pemahaman kita di dalam meniti jalan menuju kehidupan rumah tangga. Buat yang belum menikah, mudah-mudahan menjadi pembekalan. Buat yang sudah menikah, mudah-mudahan juga selain pembekalan, juga menjadi semacam guidance lah, semacam tuntunan kita dalam kehidupan rumah tangga. Saya nggak tahu di sini berapa orang yang sudah atau belum menikah ya. Mudah-mudahan nanti ada mungkin datanya. Tapi nanti jangan malu, jangan sungkan kalau nanti sesi tanya jawab ya. Ingin bertanya ya, menyampaikan, Pak, saya belum menikah ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Itu kan bicara fakta ya, bukan aib. Ya kemudian yang sudah menikah juga sampaikan juga ya. Baik, saya akan share dulu ya materi kita malam hari ini. Mohon izin. Oke. Nah, jadi ini temanya malam ini kita akan ngobrolin finansial sebelum nikah ya. Teman-teman semua memang eh, barangkali ya zaman dulu itu termasuk zaman saya menikah, hal seperti ini bukan atau belum menjadi satu isu atau topik yang kelihatannya penting untuk dibicarakan sebelum nikah ya. Kenapa? Karena mungkin ada anggapan itu tabu, itu aib ketika bicara tentang masalah eh, orang belum nikah kok udah ngomongin masalah keuangan, belum nikah udah ngomongin masalah gaji, belum nikah udah ngomongin masalah utang, seperti itu. Sehingga memang pada masa itu bukan menjadi suatu topik yang atau isu yang dianggap penting, dianggap juga krusial untuk bicara. Izin Ustadz, suara putus-putus. Tes, teman-teman gimana ini? Suaranya ada nggak? Ada jaringannya nggak? Ada ya? Oh, startnya berarti lag juga ya? Nggak ada, Kak. Cara teman-teman. Mungkin jaringannya agak lag. Tapi ini suara ada ya? Nggak ada, Kak. Suaraku nggak ada ya? Ada. Nah, suara start berarti tadi putus-putus. Ada, oke, baik. Aku ngira tadi punyaku tadi nge-lag ya. Dan juga memang tadi mati juga ininya, wifi-nya. Sabar teman ya. Benar. Sambil menunggu connecting Ustadznya mungkin lagi Ya, mohon maaf bermasalah. ya. Mohon Ustadz, maaf ini. jaringannya memang Ustadz. Saya kira tadi punya saya Ustadz. Oke, sudah kedengaran suara saya? Sudah Ustadz, ada. Iya, mohon maaf ini sinyalnya sedang Ya, masuk tidak masa-masa berarti. jelek ini, Masya Allah ya. Ya, Mohon maaf. Baik, apa-apa saya akan Ustadz. ulang lagi ya. Saya akan share Yes. materinya. Oke. Nah, eh, bentar lagi ya. Ya, sembari menunggu Ustadznya juga, teman-teman boleh untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya mungkin udah ada terpikir ya. Boleh silakan untuk ditulis
Atau mungkin ada mau respon nanti secara langsung pas ustadznya lagi menyampaikan nggak apa-apa. Tapi responnya mungkin ada kurang kebaca aja kali ya gitu. Ya, teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Udah ada 41 orang. Insya Allah ternyata banyak ya. Ini ada juga yang baru-baru gabung juga kah? Dari 41 ini. Ini sebelum tadi ya, mulai-mulai. Mau nanya dulu nih, ada teman-teman sebelum Ustadznya kembali. Ah, udah dah. Gimana Ustadz? Udah lancar belum? Mudah-mudahan ya. Aduh, ini mohon maaf. Di luar kuasa Masya saya ini. Allah. Ya Ustadz, nggak apa-apa Ustadz. Aduh, mohon maaf teman-teman ya. Ya. Oke. Oke ya. Bismillah. Mudah-mudahan gak ada gangguan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Oke, Baik Ustadz, ya. lanjut ya, Ustadz. Nah, ini apa yang mau kita bahas? Sekurang-kurangnya ada 5. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup, kita akan ringkas saja ya. Ada 5 hal yang akan kita bahas ketika kita masuk ke dalam isu atau topik tentang bicara finansial, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Yang pertama, kita bicara tentang tujuan perencanaan keuangan itu untuk apa? Nah, ya teman-teman semua, kita penting nanti dalam rumah tangga itu, baik itu sebelum ataupun tentu setelah pernikahan, itu penting melakukan perencanaan keuangan. Ya, itu penting sekali. Jangan sampai rumah tangga itu nggak punya perencanaan keuangan. Saya akui bahwa memang sepanjang saya rumah tangga, saya sudah rumah tangga ya 25 tahun ya. Nah, itu memang istri itu memang sosok akuntan yang yang handal, yang bisa menghitung dan membuat perencanaan keuangan seperti itu. Nah, ini memang mungkin ya secara umum kaum perempuan kelihatannya memang cukup handal ya. Saya punya kawan di kantor, atasan saya tepatnya, dia manajer keuangan. Kalau di kantor dia pinter ngatur keuangan segala macam, tapi ketika di rumah tangga yang ngatur keuangan istrinya. Saya sempat tanya sama beliau, Pak, jadi kalau di rumah istri ini dong, apa namanya, terima aja eh, perencanaan keuangan dari Bapak gitu kan. Dia bilang, enggak Pak Iwan, yang kalau dari rumah tangga yang megang uang istri saya, yang ngatur dia gitu. Wah, jadi memang perempuan tuh saya pikir punya kemampuan yang handal ya di dalam mengatur keuangan, dalam membuat perencanaan keuangan. Tapi memang harus bicarakan. Yang kedua, kita juga penting membicarakan tentang hukum tentang nafkah dalam keluarga itu. Hukum nafkah itu siapa yang bertanggung jawab dalam masalah nafkah. Kemudian apa saja nafkah itu. Yang ketiga, kita juga penting untuk membahas kiat-kiat deep talk. Bagaimana kita ngobrol yang lebih mendalam tapi santai. Serius tapi santai. Deep talk, jadi bicaranya dalam. Tentang masalah keuangan bersama pasangan. Ya, yang keempat nih kita akan juga kupas, mudah-mudahan cukup waktunya, tentang bahaya racun keuangan keluarga. Nih, jadi ada yang memang itu racun dalam keuangan keluarga. Tanpa disadari itu menjadi racun yang nanti bukan saja merusak rencana finansial kita, tapi juga bisa merusak hubungan kita dengan pasangan. Ini penting sekali untuk dibahas ya. Dan terakhir yang kelima itu kita akan kupas tentang bagaimana membangun mental Islami di dalam finansial keluarga seperti itu. Oke ya, kita akan bahas apa tujuan kita bicara tentang perencanaan keuangan keluarga ini ya, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Pertama, itu menyatukan visi dan prioritas keuangan. Jadi kita ini rumah tangga itu kan dua kepala, suami dengan istri, laki perempuan, ikhwan akhwat. Laki perempuan itu banyak kesamaan, tapi juga banyak perbedaan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Baik itu yang sifatnya adalah natural dari laki perempuan ataupun dari memang kultural yang sudah menjadi habit kebiasaan dia ketika sebelum menikah dalam ngatur keuangan bagaimana, kebiasaan calon istri dalam membelanjakan uang itu bagaimana begitu kan, dan nanti ketika rumah tangga kan mau nggak mau harus ada titik-titik kompromi
titik temu antara suami dengan istri. Sebelum pernikahan juga sama, harus menyatukan visi dan juga prioritas dalam keuangan. Ini nanti finansial keluarga itu mau seperti apa? Kemudian apa yang jadi top priority, jadi unggulan di dalam pembelanjaan rumah tangga itu apa saja? Apakah kemudian beli kendaraan termasuk prioritas, kan begitu kan? Ataukah umroh misalkan prioritas, ataukah apa itu harus dibicarakan. Kemudian yang kedua, tujuan kita bicara tentang finansial baik sebelum maupun setelah pernikahan itu untuk menghindari nafkah dan pengeluaran yang haram. Ini penting sekali. Jadi jangan sampai kemudian calon suami, calon istri, ataupun nanti sudah rumah tangga itu tidak care, tidak peduli dengan masalah halal dan haram bicara tentang finansial. Oh itu jangan, jangan sekali-kali bicara begitu. Kenapa? Karena kalau seorang suami dan istri, pasangan suami istri ini, dia tidak care, tidak punya atensi kepada masalah halal haram dalam nafkah, itu jaminan rumah tangganya berantakan. Jaminan kehidupan itu akan sengsara. Siapa yang menjamin? Allah yang menjamin. Ya, Allah sampaikan, "Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan dapat hidup yang dongka, sempit, serba susah. Ya, banyak orang yang secara finansial itu sudah mencapai level kemapanan finansial, sudah mencapai level keamanan finansial, tapi rumah tangganya nggak harmonis, bablas, cerai. Ya saya nggak usah sebutkan lah ya, public figure atau selebriti yang secara finansial itu sudah jauh di atas rata-rata, tapi ternyata kemudian berpisah. Atau juga yang orang biasa, yang keuangannya juga sama, bukan sama, di bawahnya keuangannya, Senin Kemis begitu ya. Jadi ya kadang ada kadang enggak, berantakan. Tapi juga ada pasangan suami istri yang keuangannya mapan, ataupun yang Senin Kemis, tapi bisa tetap harmonis. Maka ini kuncinya salah satunya adalah menghindari nafkah dan pengeluaran yang haram. Yang ketiga, tujuan kita bicara tentang finansial dalam keluarga itu untuk menghindari konflik dalam pernikahan. Karena salah satu pintu atau celah konflik suami istri itu masalah finansial. Salah satu ya, bukan semuanya. Adalah masalah finansial. Ketika misalkan suami mendapati istri itu boros, ya, tidak punya prioritas dalam pengeluaran. Istri juga marah ketika suaminya hobinya ngutang, ngutang sana, ngutang sini, nggak FOMO ya, kemudian apa namanya matanya nggak bisa tahan kalau lihat barang bagus, beli beli nggak punya uang, dia kemudian utang sana utang sini, itu bisa konflik itu. Mungkin ingat ya kasus terakhir, seorang ibu yang membunuh dua orang anaknya, kemudian bunuh diri, itu salah satu pemicunya itu masalah keuangan. Karena si istrinya ini dia sudah memendam rasa marah ya, karena suaminya senang dengan pinjol, suka pinjol, utang sana, utang sini. Akhirnya kemudian tertekan istrinya dan sampai melakukan tindakan yang keji ya, seperti itu. Yang keempat, ini tujuan kita bicara finansial dalam rumah tangga itu untuk membangun transparansi. Harus clear ya, namanya bicara keuangan, terutama teman-teman yang barangkali ngambil jurusan akuntansi, jurusan keuangan, maka bicara tentang akuntansi, bicara tentang transparansi, harus kemudian terbuka dan bisa dipercaya di dalam mengelola keuangan termasuk di dalam pengeluaran itu. Jadi yang keempat ini untuk membangun transparansi dan kepercayaan. Dan yang kelima, kalau pengeluaran atau finansial itu dikelola dengan baik, maka akan menguatkan ikatan emosional atau emotional bonding di dalam pernikahan. Kalau suami mendapati ternyata istrinya ini jujur, terbuka, kemudian tepat ketika berbelanja, maka suami akan senang. Begitu pula istri ketika dia mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya dan suami terbuka tentang segala pendapatan dia, maka dia akan senang juga. Jadi memang ternyata kalau bicara tentang finansial keluarga itu dikelola dengan baik, itu bukan cuman kemudian akan melancarkan pendapatan dan pengeluaran, tapi juga akan menguatkan emotional bonding suami dengan istri. Nah ini penting sekali teman-teman. Jadi sekurang-kurangnya tujuan kita bicara tentang finansial sebelum dan setelah pernikahan, sekurang-kurangnya ada 5 hal ini, begitu ya. Oke. Berikutnya kita bicara dulu yang kedua, hukum tentang nafkah keluarga. Bahwa bagaimanapun nafkah itu kewajiban laki-laki.
Kewajiban para bapak, ya, kewajiban para ayah, kewajiban suami. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 233 Allah sampaikan begitu. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Jadi ini merupakan kewajiban dan Allah berikan kepada para bapak. Jadi para muslimah, para akhwat, don't worry, kalian tidak ada kewajiban menafkahi keluarga. Kalian malah dinafkahi, kalian dijamin hidupnya oleh suami seperti itu, ya. Jadi nggak ada kewajiban seorang ibu, seorang istri menafkahi keluarganya. Tapi kalau mau memberi, kata Nabi, menjadi pahala sodakoh kepada keluarga itu. Nah, yang kedua, sering orang bertanya ya, termasuk teman-teman nih, Gen Z suka bertanya, muda-muda, Pak, berapa sih batas nafkah suami itu pada istri, ada limitnya nggak? Ada UMR-nya nggak begitu ya? Seperti itu. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa nafkah itu sesuai kemampuan ayah. Dalam Quran surat At-Tolak Allah sampaikan liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kalau Allah sampaikan, hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Jadi orang yang sedang dilapangkan, saat itu dilapangkan nafkahnya, maka berikan nafkah yang lapang juga. Jadi kalau suami sedang lancar keuangan, bagus keuangannya, maka berikan nafkah pada istri itu yang lapang juga seperti itu, ya. Tapi waman qudira alaihi rizquhu, dan tapi siapa yang sedang disempitkan, ya ini kita bicara rizki itu kan bukan bicara kemampuan kita, tapi bicara pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah katakan siapa yang disempitkan rizkinya, maka dia berikan nafkah mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan kepada dia. Artinya memang kalau ditanya batasnya seperti apa, maka sebetulnya batasnya bicara yang ma'ruf saja, yang umum, yang lazim. Nah, kalau suami sedang lapang, berikan yang lapang. Suami sedang diberikan ujian sempit, maka sebatas itulah yang diberikan oleh suami kepada keluarga. Oke ya. Next berikutnya, nah ini nih, kalau kita bicara tentang pengeluaran, nah ini ya, maka ada alokasi keuangan yang mesti diperhatikan oleh kita sebagai pasangan suami istri. Pertama, ada nafkah wajib di sini. Ini yang harus jadi prioritas, nafkah wajib itu. Ya, apa itu? Belanja rutin keluarga, uang sekolah, kesehatan, zakat kalau ada, dan juga kalau mungkin ada tabungan. Ini yang merupakan nafkah wajib. Jadi sandang, pangan, papan. Nah, termasuk juga yang lain-lain. Ini yang merupakan kebutuhan harian, itu nafkah wajib. Maka ini menjadi prioritas pertama. Jadi kalau nanti bicara tentang alokasi anggaran ya buat para ikhwan dan akhwat, maka bicara dulu tentang uang belanja dulu. Ini yang nomor satu. Makan, minum, bayar listrik, bayar air. Ini di sini nafkah wajib. Namanya wajib kalau nggak ditunaikan dosa suami. Ini ya. Yang kedua ada nafkah sunnah. Namanya sunnah itu berarti nggak, itu sesuatu yang kalau ada baru kita keluarkan. Dan dia nggak bisa mengalahkan yang wajib. Jadi jangan sampai nafkah yang wajib kalah oleh nafkah yang sunnah. Sedekah ke masjid, fakir miskin, itu sunnah itu. Tapi kalau nafkah pada istri, pada anak, pada orang tua, itu nafkah wajib. Nah, jangan sampai nafkah yang sunnah mengalahkan yang wajib. Tunaikan yang wajib dulu. Seperti itu. Yang ketiga, nafkah yang sifatnya mubah. Namanya mubah itu boleh, opsional. Mau diambil silahkan, nggak pun nggak apa-apa. Misalnya apa? Jalan-jalan, jajan, aksesoris rumah, aksesoris pribadi, itu mubah-mubah saja. Bukan sesuatu yang wajib, apalagi sunnah. Kalau dilakukan, silahkan. Tapi utamakan yang wajib dulu, wajib sudah selesai, maka silahkan yang sunnah, baru kemudian yang sifatnya adalah mubah. Ini kalau kita bicara hukum Islam tentang alokasi uang belanja. Nah, lalu ada 3 sifat yang harus dijauhi oleh kita. Pertama, bakhil atau takdir. Apa itu? Yaitu menahan nafkah wajib. Suami yang Allah berikan kelapangan rizki, maka dia berikan nafkah yang selapang-lapangnya. Situ. Kalau dia tahan-tahan, dosa. Apalagi sampai kemudian istri dan anaknya terlantar. Oh, itu dosa itu. Nah, maka itu sifat-sifat bakhil. Yang kedua adalah tabzir atau israf. Apa itu? Yaitu membelanjakan harta untuk hal-hal yang haram. Ya, nauzubillah lah ya, sekarang lagi ramai judi online, sana begitu. Ya.
kemudian beli minuman keras segala macam, nauzubillah min dzalik. Itu maka kategorinya tabdzir atau israf, hukumnya haram. Dan ketiga, nah ini juga ada sebagian orang yang memang lapang rizkinya kemudian suka menimbun-nimbun harta, kanzul mal. Jadi sudah cukup segala macam, lalu timbun harta ini nggak boleh, hukumnya haram. Kita akan kupas nanti ya. Baik, next berikutnya. Nah, ini. Kalau kita bicara tentang ya detox sebelum pernikahan. Nah, sebelum nikah kalau sudah lamaran diterima kan next step itu kan bicara pernikahan, akad nikah dan walimah. Maka harus sudah mulai itu detox, mulai bicara serius. Kalau sudah lamaran sudah diterima, maka boleh bicara yang sifatnya privasi, bisa tentang income itu boleh. Apa saja? Ini beberapa apa namanya topik atau isu nanti bisa ditambahkan. Yang pertama, karena kita mau bicara nikah, maka kita bicara biaya pernikahan dong. Nah, itu kan. Maka kalau bicara biaya pernikahan, tetapkan konsepnya mau seperti apa. Gitu. Dan juga budgetnya berapa. Itu barangkali teman-teman di sini ada yang mau nyewa stadion indoor Senayan misalnya begitu ya, atau Gelora Bung Karno misalnya, ya silakan aja kalau memang itu dirasa perlu karena kolega banyak, relasi banyak, belum orang tua, belum belum mertua juga banyak gitu kan, sehingga kayaknya lebih nampung kalau di indoor Senayan atau di Gelora Bung Karno misalnya gitu ya. Ya, kalau di Palembang apa nama geloranya ya, gornya ya. Nah, itu kalau misalnya dirasa memang itu urgent, ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun enggak, ya maka yang penting konsepnya dulu. Konsepnya apa? Mau sifatnya intimate party, ya. Jadi pesta yang sifatnya intimate. Cuman yang diundang keluarga dekat, teman-teman dekat. Ya silakan nanti dihitung. Gitu. Yang penting harus bicarakan dengan pasangan dan juga bicarakan dengan orang tua, gitu kan. Sampaikan. Maka pesan dari saya teman-teman semua ya, sebelum datang hari H, hari pernikahan itu dari sekarang nih kalau sudah mulai ngobrol dengan orang tua, sampaikan. Ya, nanti saya mau nikah Pak atau Bu, saya mau nikah itu konsepnya begini. Saya pengen nanti nikahnya di KUA. Kan sekarang lagi banyak nih di medsos tuh kan yang nikah di KUA. Udah nikah kemudian ada yang ke kafe bareng-bareng gitu kan. Ada juga yang di rumah ya. Silakan aja. Yang penting bicarakan dengan orang tua. Karena orang tua pasti punya pertimbangan ya. Kemudian tetapkan prioritas. Jumlah undangannya berapa? Itu. Apakah harus 1.000 orang, 2.000 orang? Nah, silakan dihitung. Ya. Kemudian jamuannya apa saja, ya. Lalu pakaiannya gimana? Lokasinya di mana? Seperti itu. Nah, ini harus bicarakan berdua dengan calon pasangan ya tentang biaya pernikahan. Ini kita bicara tentang bicara finansial sebelum nikah nih. Ini ya. Yang kedua, kemudian, nah ini soal income yaitu transparansi gaji dan utang gitu ya. Jadi boleh saja calon istri bertanya sama calon suami, Mas, mohon maaf ya, boleh nggak aku tahu berapa sih gaji kamu begitu? Boleh saja. Kalau suaminya keberatan, ya dia bisa jawab. Nah, pesan saya adalah kemudian teman-teman semua ya, eh, jangan ada kesan meremehkan pendapatan suami ataupun juga apa yang dipunya oleh istri begitu ya. Jangan sampai kemudian menjatuhkan mental, akhirnya malah nggak jadi nikah, ribut begitu kan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ya. Ingat bahwa kita sebagai muslim, kita ada konsep rezeki. Rezeki itu bukan kita yang ngatur. Yang penting laki-laki itu ikhtiar, yang penting laki-laki itu bekerja. Nah, kemudian rizki itu Masya Allah kita nggak pernah tahu. Ada orang yang tadinya mungkin awalnya ketika nikah itu tertatih-tatih, begitu kemudian rumah tangga berjalan, wah biiznillah Allah lapangkan rezekinya. Oh banyak itu, banyak yang seperti itu. Ada juga mungkin butuh waktu 10 tahun nikah, 15 tahun nikah, baru kemudian bisa hidup tenang, mapan. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting memang di situ transparansi, termasuk utang. Jadi harus clear, punya utang nggak pasangan ini? Gitu ya. Karena namanya sudah nikah nanti, maka utang ini kan terbawa dalam pernikahan itu. Sehingga mengurangi anggaran belanja, karena dipakai untuk bayar utang. Maka sini harus clear, teman-teman semua, gitu ya, punya utang nggak? Gitu kan. Calon suami, atau calon istri punya utang nggak? Begitu kan. Kemudian nanti boleh nggak bekerja istri? Misalkan sekarang ini sedang bekerja istrinya. Dia tanya gitu kan sama suami, Mas, aku nanti kalau sudah kerja boleh nggak? Nah, sudah nikah boleh nggak kerja gitu kan? Tanyakan, diskusikan begitu kan. Terutama nanti kan kepikiran tentang nanti kalau sudah punya anak bagaimana begitu ya. Atau suami misalnya dapat dinas ditempatkan di luar daerah. Masa mau LDR
10 tahun, nah kan begitu. Kan harus bicara tentang ya harus ikut dengan suami. Kalau ikut dengan suami maka pekerjaan istri mau nggak mau bisa nggak kemudian dipindahkan ke kantor cabang di sana. Kalau PNS bisa nggak dipindahkan di sana, begitu ya? Ya, itu kan udah dibicarakan suami dengan istri. Kemudian ada nggak tanggungan keluarga? Kan bisa jadi ada laki-laki atau perempuan, iwan atau akhwat, yang ternyata mereka itu menjadi tulang punggung keluarga. Nah, ini dibicarakan juga agar kemudian clear suami dengan istri ya nanti rumah tangga maka nggak kaget bahwa ternyata suami ini harus membantu biaya sekolah adik-adiknya atau misalkan yang calon istrinya ternyata dia juga harus menanggung biaya hidup orang tuanya dan sebagainya. Ini juga bicarakan dengan deep talk, dia mendalam, santai tapi serius. Jangan kemudian tegang ngomongnya, ya. Jangan kayak diinterogasi, diinvestigasi, jangan. Ini kita bicara ingin membangun kebersamaan. Kemudian ada yang ini opsi, ada kemungkinan kuliah lagi nggak? Kita masih kuliah. Kan banyak juga teman-teman yang nikah masih kuliah, apa S1 atau S2 gitu kan. Itu kan berarti juga ada pengeluaran yang mesti diambil dari sana. Kan nggak mungkin misalkan istrinya sedang kuliah, biaya kuliahnya dari bapaknya gitu kan. Nah, kan nggak mungkin. Semua pasti ikut dong menanggung biaya kuliah istrinya itu. Oke ya, ini soal income. Dan yang ketiga, masalah tentang kelola keuangan. Nah, siapa yang megang keuangan? Suami atau istri, begitu ya. Ini bicarakan juga baik-baik suami dengan istri tentang siapa yang mengelola keuangan. Karena bisa jadi ada laki-laki yang dia lebih handal dalam mengelola keuangan. Ada laki-laki yang lebih kemudian terampil mengelola. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada juga kemudian yang menyerahkan pada istrinya. Lalu bagaimana pembagiannya? Kemudian bicara tentang anggaran bulanan, itu ya, kebiasaan belanja, traveling dan sebagainya. Ini juga penting disampaikan sebelum pernikahan. Tapi teman-teman nggak mesti terburu-buru ya. Bicaranya harus tuntas nih sebelum nikah nggak mesti juga begitu kan. Yang penting harus sudah jadi bahan diskusi, jadi bahan kemudian pemikiran bersama ketika nanti rumah tangga berjalan. Lalu yang berikutnya obrolan tentang ini lebih ini lagi nih, lebih luas lagi tentang bicara hunian. Kan udah nikah mau tinggal di mana? Mau tinggal sama mertua atau mau rumah sendiri, mau sewa, beli cash atau kredit begitu kan. Lokasinya di mana? Kan lokasi juga menentukan harga. Kalau tengah kota ya lebih mahal. Kalau kontrak pasti lebih mahal dibandingkan di pinggir kota seperti itu. Lalu bicara tentang perlengkapan rumah ya, furniture, kulkas segala macam itu termasuk yang juga dibicarakan. Tapi pesan saya ya jangan ingin semua selesai di awal, bertahap lah. Tapi kalau kita bicara tentang nanti melengkapi isi rumah, itu bertahap lah ya. Mungkin pada awal nikah belum punya kulkas dulu, ya it's okay ya, sabar aja lah. Atau ketika awal nikah belum punya mesin cuci, ya nggak apa-apa, sabar aja dulu begitu kan. Yang penting sudah ada pemikiran ke sana, oke ya. Nah kemudian, nah ini nih, kalau sudah bicara dalam pernikahan, ini kalau tadi kan sebelum pernikahan, ini ketika bicara pernikahan. Bagaimana saling terbuka? Itu sudah teribas ya. Kemudian buat rapat rutin bersama ya tentang pengeluaran bulanan tuh rutinnya gimana ya. Lalu ada perencanaan masa depan dan evaluasi pengeluaran. Oh, ini anak kita nanti mau sekolah nih ya atau nanti mau melahirkan lah, istri mau melahirkan atau ketika hamil mau check up-nya di mana? Mau di bidan atau di dokter? Nanti mau melahirkan di bidan atau rumah sakit. Nah, itu kan harus dibicarakan juga. Berarti bicara tentang budgeting juga kan. Kalau dokter mungkin lebih mahal daripada di bidan. Rumah sakit lebih mahal daripada di bidan. Nah, tapi itu harus dibicarakan. Begitu. Kalau di bidan, bidan mana? Ya, jadi nggak ada masalah kalau kemudian bicara, udah deh Umi nanti kita ke bidan aja ya, supaya kita juga ada anggaran nanti untuk keperluan bayi. Nggak apa-apa, bicarakan seperti itu. Dan jangan kemudian saling memaksakan. Misalnya istri memaksakan, nggak mau aku pengen di dokter. Ya kalau di bidan memang nggak baik. Nah, itu kan harus dibicarakan. Jadi memang harus sama-sama legowo dan berpikir bersama. Jangan berpikir untuk sendiri tapi bersama. Ya, jangan egonya dikedepankan tapi kebersamaannya itu. Yang ketiga, ini metode umum ya. Mau dipakai silakan, nggak pun nggak apa-apa. Ada 50, 30, 20. Jadi uang gaji itu dibagi tiga, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% itu untuk ya jalan-jalan, jajan segala macam, 20% tabungan. Tapi ini saja ya, hanya contoh atau model saja, right? Bisa jadi kebutuhan pokok 60% ya. Untuk keinginan dikurangilah jadi 15% saja. Atau mungkin tabungan belum bisa. Ya nggak apa-apa.
Yang penting kebutuhan harian itu terpenuhi ya. Kemudian yang keempat ya, ini ada juga beberapa trik ya untuk mengatur anggaran belanja. Kalau orang tua dulu tuh bikin amplop. Jadi amplop belanja, amplop bayar listrik, amplop bayar air, amplop beli kuota. Ada yang begitu. Orang tua dulu tuh begitu modelnya. Kalau sekarang ini saya lihat sudah banyak aplikasi ya, aplikasi di Android ataupun di ini apa di iPhone ya tentang untuk pengaturan finansial itu udah ada tuh. Itu bisa membantu. Jadi langsung kalau uang gaji itu masukkan ke situ udah terbagi. Jadi kalau misalkan mau bayar untuk ngopi itu bukan dari satu ini apa ada caranya begitu ya yang bisa dipakai sehingga nggak mengganggu anggaran lain. Itu bisa digunakan tuh aplikasi itu untuk membantu perencanaan dan juga pengeluaran dalam kehidupan rumah tangga begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih kalau ada sisihkan dana darurat ya. Misalkan untuk jaga-jaga ini jangan diutak-atik ini disimpan jangan utak-atik untuk kemudian untuk kepentingan nanti misalkan sewaktu-waktu ya ada ya nauzubillah lah ada yang sakit segala macam. Nah ini satu yang penting untuk kemudian sama-sama dipahami bersama. Gimana investasi? Ya silakan saja kalau ada sisa. Ya kalau investasi itu saran saya itu adalah idle money, uang nganggur gitu ya, bukan uang yang dipakai, bukan hot money-nya, bukan uang yang dipakai rutin itu, tapi itu memang uang nganggur yang bisa kita sisihkan. Kalau memang untuk keperluan anak sekolah sudah ada, itu bisa investasi. Tapi kalau buat mikir, wah ini anak nanti 2 tahun lagi mau sekolah, berarti itu prioritas. Nabung itu untuk kemudian anak sekolah, anak nanti kuliah dan sebagainya itu menjadi termasuk prioritas. Jadi investasi bisa ada, bisa tidak, tergantung pada kondisi keuangan begitu ya. Oke ya, saya percepat saja ya ini ya. Yang keempat ini racun racun keuangan nih ya. Ini suka masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Ya racun keuangan itu adalah pola hidup dan sikap mental yang negatif bahkan bertentangan dengan agama yang bisa menghancurkan finansial keluarga. Apa saja? Yang pertama, tidak bisa membedakan kebutuhan dari keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang terukur. Beli beras misalnya untuk makan, itu terukur. Jadi kalau pasangan masih berdua, berarti sebulan itu kebutuhan makan tuh berapa bisa terukur. Nah, tapi kalau kemudian bicara makan di restoran, itu nggak terukur itu. Itu keinginan. Kalau makannya di rumah itu bisa diukur gitu kan. Tapi kalau makannya pengen di restoran A, B, C, D, ya yang sekali makan satu orang 100.000 misalnya begitu, nah, itu kan jadi keinginan. Maka disitulah penting kita dengan pasangan itu harus fokus pada kebutuhan, bukan pada keinginan. Bicara makan, maka makan tuh yang penting ya bergizi. Tapi bukan MBG bukan ya, yang bergizi begitu ya. Seperti itu. Jangan bicara "Oh, kalau makannya ini doang, masa makan cuma sama sayur sop sama telur doang gimana sih? Aku pengen ada steak gitu kan, steak wagyu gitu kan. Ya itu udah bicara keinginan itu. Itu kan nggak urgent kan seperti itu, begitu ya. Atau nggak mau kopinya kopi yang beli di apa namanya di gilingan toko-toko gitu kan, pengennya apa namanya di kafe, ya itu udah bicara keinginan itu. Saran saya buat para laki-laki yang sedang ngopi, dari sekarang mulai menabung, beli peralatan kopi aja, begitu ya. Itu beli grinder lah gitu kan, beli apa namanya Vietnam drip, beli kemudian French fries segala macam begitu kan. Sampai kemudian di rumah aja ngopinya. Bisa bikin sendiri. Kan banyak lah tutorial ya di YouTube tuh bagaimana cara bikin kopi begitu kan. Sehingga itu lebih 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 berhemat ya ketimbang sekali ngopi kopinya 30.000 belum apa kemudian toastnya belum juga kemudian macam-macamnya gitu kan jadi sekali ngopi sendiri udah 100.000 begitu ya ya kalau cuma sebulan 2 kali masih aman tapi kalau seminggu 3 kali waduh jebol itu kantong begitu kan apalagi nanti mau punya anak ya juga mikir nanti bayar kontrakan atau mau rencana mau ganti handphone karena sudah rusak misalnya begitu nah itu harus bicara tentang eh, racun ini jangan sampai masuk tidak bisa membedakan kebutuhan keinginan yang kedua, over self confident. Terlalu percaya diri soal keuangan. Oh, tenang aman kok gitu kan. Tuh kita jalan-jalan sini. Nah, tahu-tahu ternyata boncos gitu kan. Tahu-tahu ada pengeluaran kita nggak tahu. Ah, jangan begitu. Kita memang harus optimis, tapi jangan over self confident. Jangan terlalu pede dengan masalah keuangan kita. Tetap harus pasang strategi ya sewajarnya saja begitu. Yang ketiga, hedon dan FOMO. Ah, ini juga racun ini. Makanya teman-teman jangan sering-sering lihat toko online ya.
Jangan suka lihat-lihat live shop live shop gitu kan toko bawaannya pengen belanja terus pasti begitu. Ih lucu ya, lucu ya, lucu ya, beli 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 tapi sebetulnya nggak terlalu penting. Nah itu jangan. Jadi jangan sampai FOMO. Lihat orang kok punya tas baru, oh lihat ini mantunya Pak Jokowi tasnya bagus nih, ya Hermes gitu kan, beli juga ah begitu kan. Ya boncos gitu ya. Jadi jangan FOMO begitu ya, dan jangan juga hedon. Yang keempat ini juga bahaya, apa stres akibat takut kekurangan rezeki. Nah ini nih, ini juga penting sekali teman-teman ya. Karena nggak sedikit hari-hari ini banyak orang itu karena terlalu overthinking bicara rizki ya tentang masa depan, dia sekarang income suami seperti ini akhirnya stres takut, akhirnya gangguan mental. Nah, janganlah ya, kita harus optimis dalam kehidupan ini, yakin rizki dari Allah, yang penting kelola keuangan sebaik-baiknya, sederhana sajalah, jangan berlebihan sebagainya begitu ya. Dan yang terakhir, muamalah haram, ribawi, pinjol, judol, no way, terus dibuang. Tapi ini memang racun dalam keluarga begitu ya. Nah, ini yang terakhir, ya sikap mental Islam yang kita punya. Satu, harus yakin dengan konsep rizki di sini. Teman-teman, salah satu penyebab banyak orang stres karena mereka merasa gaji itu, rizki itu dari gaji suami. Rizki itu dari suami, bukan dari Allah. Kita nggak pernah tahu. Yang penting ikhtiar, 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 ikhtiar. Kerja, 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 yakin rizki dari Allah. Begitu ya. Yang berikutnya apa kemudian? Komitmen dengan halal haram. Jangan sekali-kali mengabaikan hukum halal dan haram. Yang ketiga, paham prioritas nafkah sesuai hukum Islam. Mana yang belanja yang wajib? Ini dahulukan. Punya utang harus dibayar. Jangan sampai punya utang nggak dibayar-bayar. Malah sibuk jalan-jalan, sibuk kemudian ngopi-ngopi. Jangan. Bayar utang dulu. Ini kita bicara tentang prioritas itu ya. Yang berikutnya apa? Transparan dan jujur. Harus transparan. Suami istri harus terbuka. Butuh apa, berapa uang, bisa atau enggak, kalau bisa eksekusi, kalau enggak jangan. Ya. Lalu disiplin dan komitmen. Disiplin komitmen. Kadang-kadang pengen nih beli ini, tapi lihat, aduh, ini kan buat belanja sebulan. Nah itu disiplin dan komitmen. Berikutnya apa? Kerjasama saling percaya. Jadi dalam mengatur keuangan harus kerjasama saling percaya. Oke lah nih, yang laki-laki pengen ganti sneaker gitu kan, apalagi hobinya jogging. Wah nih pengen ganti keluar nih model baru nih, merek ini bagus itu kan, ya merek NB gitu kan, Nuberkah gitu kan. Ya iya sih pengen, tapi kan kita harus kerjasama. Istri juga punya kebutuhan, ya. Kita lihat misalkan dia sepatunya sudah rusak gitu ya, atau apalagi ntar lagi mau melahirkan anak, di situ harus kerjasama dan saling percaya begitu ya. Terakhir, ini penting, sederhana dan selalu bersyukur. Jangan merasa kurang, kurang dan kurang. Kata Nabi, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau soal dunia, kalau lihat ke atas nggak pernah pernah cukup. Kalau lihat ke bawah, kita akan banyak bersyukur pada Allah Taala. Nah ini barangkali yang disampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Oke, baik kita masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman. Boleh yang teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan. Ada nggak dari teman-teman di sini? Saya Kak. Oh ada, Masya Allah. Silakan Mbak. Apa Mbak? Suai. Ya, Mbak Suhais. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, ada dua pertanyaan ya Kak ya. Yang pertama, semisal eh, saya kan belum menikah ya. Nah ini Hmm, kayak semacam mungkin dibilang ketakutan kali ya. hmm, Misalnya gini, Ustadz, kita sebagai istri awalnya kerja. Nah, pas udah nikah itu tidak lanjut bekerja karena harus mengurus anak. Sedangkan pas kerja itu kita bisa beli kebutuhan kita sendiri, nggak membebani suami gitu kan. Em, Setelah resign, seumpama saya jadi nggak bisa membeli kebutuhan yang sebelumnya saya peroleh dari gaji sendiri, karena suami minta untuk lebih hemat gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Terus yang kedua, mana yang harus didahulukan antara istri bekerja, anak diasuh orang lain,
kebutuhannya tercukupi, atau istri di rumah, anak diasuh sama istri, cuma kebutuhan kita jadi terbatas gitu. Satu lagi boleh, Ustaz? Ya, Boleh, boleh, boleh. boleh. Maaf ya, Ustaz ya. Ya, Apakah suami wajib menafkahi orang tua yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan gitu? Misal jadi mertua gitu ya. Apakah Hmm. suami wajib menafkahi orang tuanya, sedangkan ada anak istri yang harus dinafkahi juga. Nah, kalau ada kasus kayak gini, baiknya kita sebagai istri untuk bijaksana tuh gimana ya Ustadz ya, Ya, menyikapinya gitu. Itu ya. aja Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Oke, silakan Ustaz. Baik, Mbak Suaib ya tadi ya pertanyaannya. Yang pertama, gimana memang ada kekhawatiran ya. Kita kan manusia itu memang sama Allah itu diuji dengan apa? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Dalam Quran surat Al-Baqarah itu Allah sampaikan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wa naqsim minal amwal. Kata Allah, kami pasti menguji kamu dengan sesuatu. Apa diantaranya? Satu, rasa takut. Itu ujian dari Allah. Takut nanti nggak ada rezekinya. Itu diuji sama Allah itu. Itu memang rasa takut. Kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Biasa megang uang karena bekerja, begitu nikah, resign, aduh nggak megang uang. Serasa jadi orang miskin. Begitu kan. Nah, teman-teman semua ya, hilangkan pikiran begitu. Bahwasanya kalau sekiranya satu ya, Mbak Suaib atau juga yang akhwat lainnya, suami meminta Anda berhenti karena minta fokus untuk mengurus anak, mendidik anak, maka harus ditanamkan keyakinan rizki itu dari Allah Ta'ala. Harus tanam keyakinan itu. Rizki itu bukan dari kerja kita, ya. Apalagi perempuan gak wajib kerja, ya. Kalau laki-laki kan wajib bekerja, tapi bukan dari kita juga. Kita hanya ikhtiar, hanya jadi wasilah turunnya rezeki. Tapi siapa yang memberikan rezeki? Yaitu Allah. Ini konsep yang paling penting dan mendasar bagi keluarga muslim. Harus yakin bahwa rizki dari Allah. Dan rizki itu nggak mesti uang. Rizki itu sehat. Sehat itu rizki. Kalau kita punya uang tapi sakit-sakitan, aduh kan gak enak juga. Dan uang juga habis buat berobat kan begitu. Jadi kalau teman-teman ya di mungkin secara keuangan itu nggak sebanyak orang lain, ya nggak semapan orang lain, tapi kita sehat, ya. Kemudian juga dengan pasangan ini bisa akur segala macam, nggak pernah ribut, itu sudah merupakan rezeki luar biasa. Anak juga sehat, itu rezeki luar biasa. Jadi don't worry, jangan khawatir. Ini maka konsep yang paling penting pertama mendasar, fundamental, rizki harus kita yakini dari Allah. Bukan dari kantor suami kita, bukan dari kantor istri kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu berhenti bekerja, lalu bagaimana? Jadi merasa nggak punya uang, nggak bisa belanja apa-apa, loh ada suami. Maka gimana? Sampaikan pada suami. Misalkan suami, kamu harus berhemat. Nah, itu makanya sampaikan. Harus kemudian deep talk tuh di situ. Ngomong sama suami, Mas, aku mau beli, misalkan, serum boleh nggak? Gitu kan. Kan kalau perempuan banyak keperluan ya, ada serum, skincare, bedak, segala macem gitu kan. Nah, boleh nggak Mas gitu kan? Mungkin suami kan nggak tahu, ya kan nggak semua laki-laki tahu ya ada serum. Nggak tahu Mas Habib tahu serum nggak ya? Serum, skincare gitu ya. Apalagi ya masker gitu, bukan masker ini ya, masker muka segala macam gitu kan. Mungkin kalau laki-laki sekarang tahu ya. Saya baru tahu gitu setelah nikah itu ya, setelah nikah baru tahu dan lebih tahu lagi setelah saya punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan, dia lebih banyak tuh belanja kayak begitu. Ya itu bicarakan dengan suami gitu kan, Mas aku butuh ini Mas, butuh masker buat membersihkan muka segala macam itu, dan itu masukkan aja ke anggaran belanja. Suami itu harus ngerti itu kebutuhan istri dan harus paham itu termasuk kewajiban suami memberikan nafkah pada kebutuhan istri, beli gamis, beli kerudung, beli pakaian, sepatu, sendal, bedak, kosmetik itu termasuk kewajiban suami. Jadi makanya yang dimaksud berhemat itu adalah di luar kebutuhan-kebutuhan pokok, baik pokok bersama, beras, kuota, listrik, air, ataupun yang sifatnya tadi privat buat pribadi. Bahwa istri butuh ini, kayak suami butuh deodoran kan, suami butuh parfum, itu kan termasuk anggaran belanja di sana.
Jadi makanya deep talk-nya di sana. Begitu ya. Gitu Mbak ya. Jadi jangan khawatir kalau suami meminta resign, harus tetap yakin rezeki dari Allah. Yang kedua, mana yang harus didahulukan? Bekerja ya atau anak diurus orang lain seperti itu. Ya maka di sini pentingnya deep talk dengan suami ya. Kalau suami mengatakan udahlah kamu nggak usah kerja, insya Allah aku punya cukup untuk nafkah kita semua juga anak-anak. Selesai sudah. Maka udah ikuti apa yang diinginkan dan diminta oleh suami seperti itu. Gitu Mbak ya. Nah, karena kalau bekerja tapi kemudian anak diasuh oleh orang lain, nah, ini banyak ceritanya nanti ini, gitu ya. Mungkin sesi lain kita akan bahas tentang masalah pengasuhan, pendidikan anak, tentang kemudian orang tua yang disfungsi atau malfungsi dalam pendidikan anak. Salah satunya karena kebersamaan dengan anak itu kurang. Karena anak kemudian dia dipegang oleh orang lain yang visi mendidik anak itu nggak sama dengan orang tua. Jangankan diasuh oleh pembantu, oleh babysitter, ya, oleh ART. Diasuh oleh kakek neneknya saja bisa jadi beda visinya di situ. Jadi di sini teman-teman semua, pesan saya kita ini kan punya anak, nikah ingin punya anak dan ingin anak kita soleh dan solehah. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab dan paling tepat memberikan itu semua? Kita, orang tuanya. Nah, itu maka harus jadi pemikirannya di sana itu. Ya, kembali kalau bicara masalah kebutuhan rumah tangga, harus yakin Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan rumah tangga. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian apakah suami wajib menafkahi orang tua? Teman-teman semua, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, untuk seorang laki-laki, siapakah orang yang haknya besar yang harus dia penuhi?" Aisyah bertanya. Lalu kata Nabi, "Ummuhu," ibunya. Jadi buat para muslimah ya harus paham bahwa ketika sudah rumah tangga, seorang suami itu tetap ada kewajiban untuk berbakti pada ibunya. Melayani ibunya, menolong ibunya, membantu ibunya, termasuk memberikan nafkah pada ibunya ketika ibunya tidak punya lagi pemberi nafkah. Misalkan bapaknya sudah meninggal atau bapaknya nggak punya kerja, sakit-sakitan. Maka dalam hal ini adalah suami atau ya suami para muslimah ini. Anak laki-lakinya itu yang punya kewajiban untuk membantu orang tuanya. Ini harus dipahami dan harus disupport oleh istri. Nah, suami pun tentu harus belajar bagaimana bagaimana bisa mengatur balancing, yang mengatur kemudian hidup dengan orang tua juga dengan istri dan anak-anak. Nah, ketika bicara ada benturan nafkah anak dan istri dengan nafkah pada orang tua, mana yang mesti didahulukan? Para ulama menjelaskan nafkah istri dan anak. Kalau itu kebutuhan pokok, ingat ya, kebutuhan pokok. Misalnya anak mau sekolah, kan perlu uang buat bayar. Nah, sementara ini ibu butuh bantuan juga, misalkan mau betulkan rumah, seperti itu. Mana yang lebih prioritas? Anak dulu untuk biaya sekolah di sana. Nanti ada kelebihannya baru diberikan pada orang tua. Karena istri anak itu merupakan tanggungan suami. Begitu ya? Nah, ini jadi begitu. Bagaimana kalau mertua? Mertua bukan termasuk yang menjadi kewajiban seorang suami. Loh, kalau gitu mertua siapa yang ngasih? Anak-anaknya mertua, begitu ya. Kan mertua punya anak nih, punya anak laki-laki apalagi, maka mereka yang wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya masing-masing. Tapi kalau suami kemudian membantu nafkah mertua, itu pahalanya dua, kata Nabi. Satu pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Gitu ya. Jadi Masya Allah, tetap dapat pahala dan dicintai Allah Ta'ala begitu ya. Berikutnya ada pertanyaan nih, Mas Habib ya masuk tadi di chat saya baca ya. Ya, Ustaz. Kami Nah, aja yang baca atau ini, Ustaz? ini udah saya baca aja, saya sudah masukkan Oh, ya. itu saya baca. Iya, Oke. boleh didetilkan terkait nafkah wajib itu apa saja? Nah, tiga yang pokok, sandang, pangan, papan. Pangan berarti makan harian. Dan harus berkualitas yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yang standar dengan kehidupan umum. Ya, kalau di Palembang itu makan sehari berapa kali? Sabi, misalkan 3 kali, ya berarti 3 kali. Begitu. Ada di beberapa daerah itu sehari 2 kali, berarti 2 kali makannya itu. Itu pangan. Kemudian kualitas pangannya, berasnya bagaimana yang standar. Nggak mesti yang tinggi, tapi yang standar. Tapi kalau bisa beli yang tinggi, beli yang tinggi. Itu pahala besar. Tapi kalau nggak sanggup, beli yang kemudian secara umum. Berasnya apa, misalkan begitu. Lauknya apa, yang standar seperti itu. Ini pangan.
Ya. Yang kedua adalah kemudian sandang. Berarti pakaian. Pakaian yang tentu yang ada pakaian di rumah, ada pakaian keluar rumah. Nah, kalau keluar rumah maka kan istri harus diberikan gamis, diberikan kerudung, jilbab dan kerudung. Maka suami harus memberikan itu pada istrinya. Itu sandang. Di rumah juga ada kebutuhan pakaian lagi. Kemudian juga sandang tuh apa ya? Sepatu, sendal, begitu. Yang ketiga papan. Rumah tadi. Di rumah ini mau beli sendiri, mau beli cash, mau ngontrak, atau mau kredit. Nah, kalau mau kredit jangan yang ribawi. Kredit yang syar'i, yang islami, begitu. Ya silakan. Misalkan, oh ternyata, oh dikasih rumah untuk ditempati gratis, alhamdulillah, begitu ya. Ini yang pokok. Apalagi yang pokok itu ya adalah kemudian sebetulnya ini bukan kewajiban mutlak suami ya. Apa itu kesehatan dan pendidikan? Kenapa saya katakan begitu? Di dalam Islam, kesehatan dan pendidikan itu tanggung jawab negara mestinya. Negara itu kemudian harus memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, bahkan gratis. Pendidikan juga sama begitu. Cuman hari ini kan itu kita nggak dapat. Vietnam itu saya baca, Vietnam itu sudah berencana nanti akan membuka pendidikan yang gratis untuk masyarakat Vietnam itu. Karena mereka mengejar target tahun 2035 kalau nggak salah itu punya target ingin masuk ke dalam jajaran negara dengan kualitas pendidikan tinggi di dunia Vietnam itu. Maka dicanangkan pendidikan gratis. Nah, itu. Cuma karena sekarang nggak ada, maka ya bagaimanapun juga suami harus akhirnya berusaha memenuhi pendidikan untuk anak, kesehatan juga untuk keluarga. Nah, di situ maka kan kalau untuk pendidikan ya kita tentu cari sekolah yang kira-kira terjangkau oleh kita. Secara finansial kita mampu menyekolahkan di sana. Ya kan tentu kalau keinginan orang tua anak masuk sekolah yang bagus lah, yang keren Islami, tapi kan juga kita harus mengukur tingkat pendapatan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai kemudian pengeluaran besar pendapatannya nggak memadai, ya jangan. Maka kemudian carilah sekolah yang bisa dijangkau oleh kita sebagai orang tua untuk anak-anak. Jadi kira-kira begitu. Kemudian kalau tabungan haji umroh masuk mana ya? Haji kan nggak wajib ya kalau kita nggak mampu. Ah, ini juga saya koreksi ya. Karena orang Indonesia itu kan, wah ini kita harus haji. Haji itu nggak wajib kalau kita nggak mampu. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Ya, haji itu kalau kita udah mampu, baru berhaji. Lalu kita rumah aja masih ngontrak misalnya begitu ya. Atau juga untuk bulanan juga masih alhamdulillah cukup walaupun nggak bisa lebih. Ya nggak wajib berhaji. Kan dalam Al-Quran, dalam hadis disampaikan, manistato'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup menuju Baitullah, itulah yang wajib berhaji. Tapi kalau nggak mampu, kita nggak wajib berhaji. Begitu. Umroh juga sama. Kalau kita nggak mampu juga nggak wajib umroh. Tapi kalau ada kelebihan harta, kita mau nabung ya untuk keperluan misalkan untuk biaya haji silahkan. Tapi jangan kemudian itu dijadikan sebuah keharusan, bukan. Harus lihat dulu, oh ini kita udah ada tabungan nih buat umroh. Tahu-tahu misalnya anak mau sekolah kepake, ya udah nggak apa-apa, pakai. Itu yang memang wajib untuk pendidikan anak ya. Kita udah nabung buat umroh gitu kan. Tahu-tahu ternyata ya orang tua sakit. Nah, kita pakai ke sana sudah. Karena haji dan umroh itu hanya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya sudah. Allah tidak menjadikan dosa kepada kita kalau tidak sanggup beribadah haji dan berumroh. Mudah-mudahan jelas ya jawabannya. Oke, selanjutnya dari Mbak Hanifah ya, Ustaz ya. Ini yang pertanyaannya. Saat ini beliau ini sudah khitbah oleh seorang ikhwan yang akan segera menikahnya 3 bulan lagi. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan dibahas untuk diptak rencana finansial rumah tangga ke depan dengan calon suami sebelum pernikahan, mengingat saya dan calon memiliki gaya hidup dan latar belakang keluarga yang sangat berbeda. Saya cenderung konsumtif dan calon suami jauh lebih hemat. Dan bagaimana cara menyamakan persepsi soal keuangan rumah tangga sebelum menikah? Syukran Ustaz. Dari Mbak Hanifah. Baik, bismillahirrahmanirrahim Mbak Hanifah, ya betul memang itu harus dibicarakan ya. Kemudian yang berikutnya bahwa kita harus siap berubah. Begitu masuk pernikahan, maka jangan membawa pikiran ya kamu harus terima saya apa adanya. Enggak begitu. Rumah tangga itu begitu kita menikah, maka kita harus kemudian membangun kesamaan. Kesamaan suami dengan istri.
membangun kesamaan juga nanti perilaku, membangun kesamaan sikap. Jadi kita memang harus berubah ketika menikah. Eh, yang perempuannya dia juga kemudian berusaha untuk membatasi konsumsinya, gitu kan? Yang laki-laki kemudian juga mengerti bahwa juga istrinya butuh healing, misalnya begitu ya. Misalkan tanya, dulu waktu kamu gadis waktu belum nikah, biasanya memang kalau lagi libur kemana? Aku jalan-jalan sini dan sini. Nah, suami memikirkan kalau gitu kita jalan-jalan, tapi dengan anggaran yang sudah dikelola oleh suami dengan istri. Maka Mbak Hani kalau nanti misalnya dipercaya oleh suami untuk mengelola anggaran keuangan, silakan Mbak Hani atur. Jadi karena untuk pertama kebutuhan pokok dulu tadi ya dipenuhi, ternyata ada sisa begitu kan. Nah, sampaikan sama suami, Mas, kita makan di luar yuk ke sana. Kenapa? Ini ada nih, ada uang lebih nih gitu kan. Sampaikan begitu. Dan suami tentu juga tadi memang mungkin dia hemat ya, tapi ketika dia lihat bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan oleh istrinya, menghibur istrinya, jalan-jalan, makan di luar, misalkan ngopi di kafe silakan, sesekali it's okay, bahkan menjadi pahala kalau suami bisa menyenangkan istri. Jadi intinya bahwa dua belah pihak ini harus bisa kemudian beradaptasi dan bisa saling mengendalikan ego dan bisa saling memahami apa yang dibutuhkan satu dengan yang lain. Gitu Mbak ya. Jadi kita jangan nggak berubah, harus berubah dan sambil apa juga bisa menata keuangan bersama begitu ya. Jadi bagaimana cara menyemang persepsi soal keuangan? Nah, tadi pengeluaran kan ada slide yang saya sampaikan gitu ya. Kebutuhan pokok apa, kebutuhan kemudian yang sunnahnya apa, yang mubah itu apa. Nah, itu yang kemudian harus kemudian apa namanya dipahami oleh kita sebagai suami dengan istri. Begitu, Mbak ya. Hmm. Oke, baik. Oke, selanjutnya dari Mbak Risna Amir. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai ikhwan yang tiba-tiba membatalkan ta'aruf karena terkendala uang panai? Masya Allah. Ya, ini memang salah satu persoalan di Indonesia ya. Ada Iya, uang saya lihat ya. naik. Iya, Insya Allah. Ya, kalau sudah seperti ini memang harus keluarga yang turun tangan. Ya. Jadi keluarga harus satu lebih mendahulukan, mementingkan pernikahan anak-anaknya ketimbang adat istiadat. Uang panaik ya, dan macam-macam tuh sebutan di beberapa daerah itu ya, yang akhirnya memberatkan laki-laki, ada juga yang memberatkan perempuan untuk pernikahan. Maka orang tua yang harus kemudian memahami bahwa pernikahan itu aturan agama, kembalikan pada aturan agama. Dan agama kita itu memberikan yang kemudahan. Innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan darimu itu kemudahan dan bukan menginginkan kesulitan. Agama kita memberikan kemudahan. Mudah tapi bukan berarti dimudah-mudahkan. Artinya memang ya mudah secara natural. Jangan sampai kemudian ya menjadi berat dan akhirnya ya menyulitkan pernikahan untuk anak-anak muda. Sementara di sisi lain, rangsangan kepada hawa nafsu seksual itu di mana-mana ada. Harusnya orang tua berpikir bijak ya, jangan mengedepankan adat istiadat ya, tapi kedepankanlah aturan agama. Jadi di sini saya sampaikan teman-teman semua, terutama yang tinggal di daerah atau dengan keluarga dengan kultur seperti ini, saran saya dari sekarang sebelum nanti ada yang datang melamar harus sering diskusi dengan orang tua, ya, sehingga orang tua paham apa visi pernikahan anak. Jadi jangan nanti pas hari H baru ngomong, repot itu. Dari sekarang sudah mulai sounding. Sounding, diskusi agar orang tua kemudian paham dan bisa memaklumi, bahkan bisa memperjuangkan. Begitu ya saran saya. Itu, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Mas Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pertanyaannya ya. Ustadz, bagaimana pandangan Islam jika ada seseorang laki-laki dan perempuan saling mencintai serta ingin menikah, tapi tidak dapat restu dari orang tua? Pihak perempuan dengan alasan calon suami belum mapan secara ekonomi, jarak tempat tinggal yang jauh, dan proses laki-laki dianggap terlalu lama. Bagaimana sebaiknya sikap yang benar dalam kondisi seperti itu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, jodoh itu memang kan Allah yang Maha Tahu ya. Kita sebagai hamba hanya bisa berikhtiar. Ikhtiar mencari calon yang soleh, yang soleha, dari keluarga yang baik juga. Itu ikhtiar kita lakukan.
dengan jalan yang halal juga seperti itu. Adapun apakah jadi atau tidak jadi, itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah mau di pelaminan loh, tahu batal, ada itu. Sudah mau di pelaminan tahu batal. Itulah Allah Maha mengatur perjodohan, tahu sakit, meninggal, kecelakaan, segala macam, ya Allah Maha tahu. Seperti itu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau misalkan kondisinya keluarga calon istri ini atau keluarga perempuan tidak merestui karena kondisi ekonomi, mungkin suku bangsa, tempat tinggal jauh dan sebagainya, seperti itu. Saran dari saya dari pihak perempuannya itu harus kemudian banyak sounding, banyak bicara dengan orang tua. Sampaikan bahwa nanti calon suami yang dia inginkan tuh seperti ini dan ini. Laki-laki juga sama, sounding dengan orang tua bahwa calon istri yang diinginkan tuh seperti ini dan ini. Jadi dari sekarang kemudian sering bicara. Kan pengalaman saya ini banyak anak-anak muda itu baru ngomongin masalah calon itu ketika ada yang melamar gitu kan. Ketika ada yang mau datang. Nah, ini kan akhirnya bisa menimbulkan tadi perbedaan pandangan. Jadi jauh-jauh hari teman-teman sudah menyamakan dulu persepsi dengan orang tua tentang calon, tentang nanti bagaimana konsep pernikahannya, konsep nanti rumah, mendidik anak. Banyak ngobrol dari sekarang agar orang tua paham bahwa antum sudah siap menikah, antum sudah punya gambaran yang utuh tentang pernikahan. Nah, jadi yang dalam kasus ini ya dari pihak istri, dari pihak calon istri lah, pihak perempuan banyak dialog dengan orang tua, meluruskan. Tapi kalaupun sekiranya ini ternyata orang tua nggak merestui, ya sudah, kita berhusnuzon pada Allah Ta'ala bahwa ini bukan jodohnya, bukan sesuatu yang Allah ridhoi. Maka harus yakin dengan ketetapan Allah, husnuzon pada Allah, Allah akan memberikan nanti yang terbaik. Memberikan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ini belum berhasil dijadikan pasangan. Begitu ya, karena nggak selamanya cinta bersatu ya. Kadang-kadang ya ternyata cinta itu bertepuk sebelah tangan. Tapi ya kita harus yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Gitu coba. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nah, ya, semoga terjawab ya Mas Toki. Ini Ustadz ada pertanyaan titipan dari teman-teman yang nggak bisa disebutkan namanya. Yang pertanyaannya gini, Ustadz, gimana kalau si calon istri ini secara pendidikan dan pendapatan dan derajat pekerjaan di atas si calon laki-laki? Bisa dikatakan pendapatan calon istri bisa 2 kali lipat dari calon suaminya. Kira-kira gimana, Ustadz? Iya. Ya itu memang banyak ya, hal Mhm. seperti itu ya. Kan ya Allah Maha memberi rizki, ada muslimah yang Allah berikan rizki berlipat, ya punya pekerjaan yang mapan atau punya usaha yang mapan, sudah punya rumah, punya kendaraan seperti itu gitu ya. Gimana nih calon suaminya di sini gitu kan? Nah, yang pertama dari sisi muslimahnya. Sisi muslimahnya tetap harus kemudian ya membangun kriteria calon suami itu yang sesuai dengan tuntunan agama yang saleh, bertanggung jawab, ya tidak melihat dari sisi kemudian ekonomi. Yang penting dia pekerja keras, yang penting dia bertanggung jawab, yang penting dia siap mendidik istri dan anaknya. Dan perempuan ini, para muslimah yang Allah berikan rezeki seperti itu, ketika nanti menikah harus kemudian rendah hati di hadapan suami, di hadapan keluarga. Jangan menampakkan kemudian posisi sebagai orang yang kaya dan sebagainya. Itu masya Allah itu memang godaan syaitan ya seringkali kemudian membuat kita tuh kalau dalam kondisi rizki berlimpah ada perasaan takabur, ujub dan sebagainya. Nauzubillah itu jangan sampai ya. Jadi buat muslimahnya itu pertama. Yang kedua buat ikhwannya di sini maka ya nggak apa-apa majulah begitu kan. Maju dan kemudian sampaikan bahwa saya menikah ini memang untuk membangun rumah tangga bukan untuk kemudian mencari penghidupan di sini begitu. Dan saya akan siap memberikan nafkah kepada kamu sebagai istri dengan apa yang saya berikan itu yang saya dapat hal di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kalah dengan atau secara nilai tidak ada artinya dibandingkan kekayaanmu tapi itulah saya tanggung jawab sebagai seorang suami jadi jangan takut tetap majulah dan kemudian ya tunjukkan usaha kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga nah begitulah ya ininya yang bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Ya, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ada Ustadz? Atau ingin bertanya secara langsung tentang materi yang disampaikan atau tentang mungkin pengalaman dari teman-teman juga yang sebelum menikah apa aja yang dia
harus diperhatikan lagi gitu. Ini kalau boleh tahu nih teman-teman, tadi ada juga nih, ada yang mau menikah ya kan. Nggak tahu nih ada yang ingin bertanya kan tentang gimana tentang keuangan pernikahan itu apa aja. Tapi insya Allah teman-teman di sini pada paham dan bisa dimengerti yang telah disampaikan Ustadz tadi. Gimana teman-teman? Boleh responnya dulu? Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada tadi Mbak Suaib, doanya apa ya Ustadz biar jodohnya segera mendekat? Iya. Yang pertama dalam Quran ada ya, surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang sudah ada dalam Quran, amalkan, dawamkan doa itu. Yang kedua kemudian doa yang lain lagi ada ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta tajhalal hazna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang kau jadikan mudah. Dan apa yang susah kau jadikan mudah dengan izin. Nah, itu juga doa yang bisa kita baca. Selebihnya baca dengan bahasa kita masing-masing, dengan Ya, hajat kita masing-masing. Kan Allah Maha tahu tiap-tiap kita punya kebutuhan masing-masing. Yang doa itu mungkin di Quran, di hadis tidak ada secara detailnya. Nah, kita yang kemudian baca dengan doa berdasarkan hajat kita masing-masing. Misalnya Allahku misalnya ingin punya suami yang seperti ini, aku pengen punya istri seperti ini. Itu mintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selebihnya silakan doa dengan hajat kita masing-masing. Gitu ya Mbak jawaban. Hmm. gitu Mbak ya. Nah, karena ya sudah ada juga doa-doa yang ditulis apa namanya itu sudah ada yang terterjemah Al-Quran juga ya. Oke, jangan lupa amalkan aja Mbak dan juga usaha juga. Oke, apa ada lagi nih? Kalau ada lagi boleh tanya langsung nggak apa-apa, Surdin. Tahu teman-teman yang lain ada? Ada Kak. Ada. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kak Habib dan Ustadz, saya bertanya. Saya tuh sejak kecil tinggal bersama bibi karena beliau tidak menikah. Sehingga saya dianggap seperti anak angkat. Saya punya rasa takut kalau nanti dalam memilih pasangan justru mendapatkan perempuan yang salah. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini dan apa yang sebaiknya saya lakukan agar mendapatkan jodoh yang baik dan diridhoi oleh Allah? Oke, Itu cukup ya ya. pertanyaannya ya. Baik. Ya, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Buat ikhwan ahi yang bertanya, Masya Allah yang mudah-mudahan Bibi Mas mendapatkan pahala yang besar berlipat dari Allah karena sudah beramal saleh ya, mau mengasuh, kemudian juga mendidik dan sebagainya luar biasa ya. Lalu takut mendapatkan calon istri yang salah, ya itu harus kita harus punya rasa takut mendapatkan calon istri yang tidak saleha, calon istri yang kemudian akhlaknya buruk. Itu kita harus punya rasa takut. Nah, rasa takut itu kemudian kita hadapi dengan apa? Dengan pertama menjadikan diri kita sebagai orang yang dekat dengan Allah. Karena kalau orang dekat dengan Allah, Allah mudahkan nanti untuk mendapatkan pertolongannya. Yang kedua adalah kemudian kita juga karena takut mendapatkan calon istri yang tidak baik, maka kita kemudian harus ada di komunitas orang-orang baik dan harus sudah punya kriteria istri yang baik itu seperti apa. Oh, istri baik itu yang dia menutup aurat, dia juga rajin beribadah, baik tutur kata bahasanya, di media sosial pun dia jaga diri. Nah, itu tuh jadi patokan-patokan kita di dalam mencari calon istri. Jadi rasa takut itu menjadi modal kita untuk hati-hati, selektif, dan minta kepada Allah agar jangan sampai salah dalam memilih pasangan. Nah, itu yang dilakukan. Mas ya, jadi sekarang banyak ngaji, dekat dengan Allah, dan kumpul dengan komunitas orang-orang yang baik. Insya Allah Allah beri kemudahan nanti. amin ya rabbal alamin. Yes. Gimana Mas Surdin? Sudah ya? Sudah Dikit cukup? lagi Kak. Oh ya, ada lagi berarti. Kan banyak yang bilang tuh jodoh tuh cerminan diri kita dewek, Kak Habib dan Ustadz. Tapi sedangkan menaku pikir-pikir aku tuh jujur tidak baik punya.
belum juga belum paham tentang agama, sedangkan kita tuh pengen punya perempuan tuh jodoh paham agama, terus juga bisa ngertiin keluarga. Tapi sedangkan masa lalu aku tuh buruk, Ustadz. Gimana pendapat Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulailah dengan memperbaiki diri. Begitu caranya. Perhatikan ibadah kita, sholat lima waktunya kerjakan sebaik-baiknya, jamaah di masjid, ya, rajin tilawah Quran, kumpul dengan orang-orang yang baik, yang salih, ya. Kemudian jaga muamalah, jangan sampai yang haram. Mulai dengan memperbaiki diri kita, dengan muhasabah. Oh, saya ini yang kurang apa nih? Oh, saya sholatnya masih nggak tepat waktu, maka mulai perbaiki dengan sholat tepat waktu. Oh, saya sholatnya jarang ke masjid, mulai rajin ke masjid. Jadi rasa takut itu kita jadikan sebagai perbaikan diri, ya. Karena kalau kita nggak memperbaiki diri, nggak akan berubah nasib kita. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah berubah ke arah yang lebih baik. Ngaji, perbaiki ibadah kita, kumpul dengan orang-orang saleh, dan menjaga diri dari perbuatan yang haram. Itu harus dilakukan. Maka setelah itu, insya Allah, Allah akan berikan banyak kita kemudahan dan kemudahan. Gitu ya, ya jawabannya. Benar, Mas Nurdin, cukup. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Semoga semoga istiqomah dan kumpulan dari surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, oke, baik. Nggak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja untuk pertanyaannya. Udah nggak nih? Kayaknya sepertinya udah nggak ada lagi ya, Insya Allah. Oke lah, baiklah. Mungkin kita cukupkan aja ya Ustadz untuk acara kegiatan kita malam hari ini. Oh ya Ustadz, ada pesan-pesan atau closing statement untuk teman-teman ya kegiatan malam Ya, hari ini? teman-teman semua juga pesan buat saya pribadi juga keluarga, mari kita memperbanyak ilmu, memperbanyak kumpul dengan orang-orang salih dan salihah, dan juga memperbanyak doa pada Allah agar selalu dimudahkan dalam segala urusan, termasuk dalam perjodohan, dalam rumah tangga, dan dalam masalah keuangan. Ya, insya Allah Allah akan berikan senantiasa kebaikan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas materinya juga, atas jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz kepada kami yang bertanya tadi. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz dan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik dari teman-teman, kami berterima kasih banyak yang telah menyempatkan waktunya dan menyimak sampai akhir ya. Dan pertanyaan yang Masya Allah luar biasa, kami berterima kasih banyak kepada teman-teman. Mungkin kita tutup aja untuk kegiatan kita malam hari ini. Sebelum itu, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Oke, baik kepada teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Dan kepada Ustadz, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Izin keluar ya.